Sudah? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And good morning. Good morning, sir. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru dulu tanya dulu kabar kalian. Bagaimana kabar kalian? Baik. Kalau Pak Guru tanya bagaimana kabar kalian? Kalian jawab luar biasa, fantastis, yes, yes, yes gitu ya. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Oke. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru minta ketua kelasnya Jordan untuk memimpin doa. Ayo Jordan, silakan dipimpin dulu. Berdoa Jordan. Are you ready? Yes, I am ready. Before we start, let's pray together. Pray, start. Finish. Greet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning, sir. Oke, good morning. Baik, Pak Guru akan absen dulu pada pagi ini. Siapa yang tidak masuk? Pak Guru absen. Jea? Hadir, Pak. Preti? Nggak hadir ya. Kemudian Jovinka? Hadir, Pak. Jordan? Hadir, Pak. Mau Ikhtiar? Hadir, Pak. Kemudian Priscila? Alfa. Alfa? Ada yang tahu mungkin? Sakit atau gimana? Sakit ya. Kemudian Rizky? Andi Risna? Hadir, Pak. Mutmainah? Hadir, Pak. Ceica? Nggak hadir ya. Tadi Pak Gun juga nggak lihat Ceica ya. Ferdi Afriansah? Maria Arini? Hadir. Natalia? Hadir, Pak. Mirza? Hadir, Pak. Magfira? Hadir, Pak. Oke, baik. Berhubung cuaca pada beberapa hari terakhir ini tidak baik ya. Kadang panas sekali kalau siang, kemudian kalau sudah sore langsung tiba-tiba hujan. Nah, itu membuat tubuh kita, daya tahan tubuh kita ini menjadi menurun ya. Jadi kalian kalau bisa menjaga kesehatan kalian dengan cara minum air putih yang banyak ya, supaya kalian tidak mudah sakit. Baik, sebelum kita lanjut ke pembelajaran untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kalian kepada negara kita, negara Indonesia, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semuanya. Ya. Baik. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Silakan duduk kembali. Nah, Pak Guru punya yel-yel ya, supaya kita lebih semangat pada pagi hari ini. Masih ada yang ingat tepuk semangat? Seperti yang sebelum-sebelumnya, tepuk semangat. Semangat. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Nah, nanti Pak Guru juga akan kasih yel-yel satu lagi. Pak Guru bilang, siapa kita? 7 selebes. Siapa kita? 7 selebes. Siapa kita? 7 selebes. Semangat, semangat. Nah, yang ketiga kali bilang semangat, semangat, semangat. Atau mau ditambahin yes? Gitu. Oke. Bisa ya? Oke, Pak Guru ulang. Siapa kita? 7 selebes. Siapa kita? 7 selebes. Siapa kita? 7 selebes. Semangat, semangat, semangat. Yes. Oke, nanti kalau kalian sudah mulai ngantuk-ngantuk, Pak Guru kasih yel-yel ya, supaya kalian nggak ngantuk. Oke, Pak Guru ingin berikan kalian motivasi. Jadi, ada yang kenal dengan presiden? Kalian pernah dengar nama B.J. Habibie? Pernah. Siapa itu? Presiden. Oke, selain presiden, apa yang kalian ketahui dari B.J. Habibie ini? Yang kalian ketahui dari selain presiden? Kalau presiden kan paling sudah tahu, itu presiden ketiga. Selain presiden apa dia? Pembuat pesawat. Ya benar, dia adalah pembuat pesawat. Dia adalah salah satu akademisi atau engineer ya. Kenapa dia bisa bikin pesawat? Karena apa? Ya karena dia punya usaha yang tinggi. Jadi kalau kalian ingin berhasil, kalian harus punya usaha yang orang pinter, semua orang pinter yang ada di dunia ini yang kalian ketahui, nggak mungkin orang pinter itu cuma duduk-duduk, cuma tidur-tidur, ya, cuma main saja. Pasti mereka ada usaha untuk apa? Belajar. Nah, supaya dari bisa menjadi bisa harus belajar. Nah, belajar itu salah satu bentuk usaha. Ya. Oke, kita akan masuk ke pembelajaran. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Pak Guru tanya, apa yang kalian ketahui tentang TIK? Mungkin ada dari kalian yang waktu SD sudah belajar TIK, atau yang belum mungkin tahu dari kakaknya, melihat kakaknya belajar. Nah, coba Pak Guru tanya, apa yang kalian ketahui dari TIK? Jia. Komputer. Ya, komputer, benar. Ada lagi yang lain? Teknologi, oke. Boleh. Ikhtiar? Bisa bermain game, Pak. Oh, bisa main. Iya, bisa juga kita main game ya, nanti pakai perangkat PC. Kemudian, ya, bisa juga. Yang lain mungkin? Ada lagi? Laptop. Bisa, laptop juga bisa. Ada lagi yang lain? Internet. Ya, Andi Risna? Internet. Ya, semua itu yang kalian sebutkan itu adalah perangkat atau ilmu yang dipelajari dalam teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di dalam TIK itu apa sih yang mau kita pelajari lagi? Nah, sekarang Pak Guru mau tanya, kalian pernah lihat komputer nggak sebelumnya? Mungkin di rumah ada yang punya? Ada yang punya komputer di rumah? Tidak. Ada yang punya? Nggak ada juga. Oke, nggak apa-apa. Atau mungkin pernah lihat di sekolah kah? Mungkin di kantor, di ruang guru pernah? Ya, pernah di sekolah ya? Makfira juga? Oke. Nah, siapa yang punya komputer di rumah? Tadi nggak jawab, nggak punya semua. Kalau kakaknya nggak ada yang punya kah? Atau ayahnya mungkin kerja pakai laptop, pasti ada dong? Ada laptop, Pak. Ada laptop, ya ada laptop. Mirsa? Ada ya laptop ya. Nah, laptop itu sama dengan PC, cuman laptop itu adalah teknologi yang diperbaharui pada PC ya. PC itu kan masih menggunakan tower. Nah, sedangkan kalau laptop itu sudah dimodifikasi supaya lebih ringkas. Supaya ketika kita bekerja, kita bisa bekerja dimanapun ya, dibuat ringkas. Bayangkan, coba kalian misalnya masih menggunakan PC, kalian mau mengerjakan di warkop misalnya. Tahu warkop? Warung kopi. Atau main game misalnya. Terus kalian pakai PC yang besar begitu. Kira-kira kalian malah menyusahkan kalian atau mempermudah?
Mempersulit ya. Kalian harus bawa monitornya sendiri, kalian harus bawa towernya, bawa mouse-nya, bawa keyboardnya yang besar begini ya. Nah, kalau kalian bawa laptop, otomatis itu akan lebih ringkas. Ya. Oke, dari yang tadi sudah kalian jawab, sudah kalian sebutkan. Nah, kita akan belajar dengan tujuan belajar kita pada hari ini, kita akan menyebutkan jenis-jenis. Coba deh gini, Pak Guru mau dibantu membaca si Ferdi. Yang nomor 1, coba Ferdi ini, ayo bantu Pak Guru. Menyebutkan jenis perangkat keras komputer dengan benar. Oke, coba si siapa ini? Si Risna, yang di Risna coba. Yang kedua? Menjelaskan fungsi perangkat keras komputer dengan benar. Ya, jadi kita hari ini kita akan belajar menyebutkan jenis-jenis perangkat keras komputer dengan benar dan menjelaskan apa sih fungsinya perangkat keras itu. Nah, kita akan masuk. Nah, sekarang gini. Pak Guru punya sebuah skenario. Misalnya, siapa yang mau bantu baca Pak Guru? Coba si Rizky coba. Adi akan mengerjakan tugas dari Ibu Guru untuk membuat makalah tentang ekosistem. Tugas harus diketik dan dicetak untuk dikumpulkan kepada guru. Perangkat keras apa saja yang digunakan Adi? Nah, kira-kira perangkat keras apa yang akan digunakan Adi? Keyboard, apalagi? Printer, ya. Coba, Ferdi. Laptop. Mouse, apalagi? Itu ya. Itu aja? Oke ya. Jadi benar ya. Jadi kalau kita mau mengerjakan bikin makalah yang dikasih tugas dari Bu Guru. Nah, peralatan perangkat keras yang digunakan itu pakainya laptop, kemudian printer, terutama keyboard ya. Kalian mengetik pakai apa kalau nggak pakai keyboard? Pakai keyboard, kemudian mouse ya. Nah, sekarang Pak Guru mau bikin kelompok ya. Nanti dari Maria misalnya menyebutkan 1, 2, si Rizky bilang 3, kemudian si Jordan ulang lagi 1, Ikhtiar 2, kemudian si Natalia ketiga ulang lagi gitu ya. Yuk dari Maria. 1, 3, 2. Oke. Nah, yang 1 berkumpul dengan yang nomor 1. Nah, nanti kelompok 1 ya ini ya. Ini kelompok 1 berkumpul di sini ya. Nanti kelompok 2 mungkin bisa berkumpul di sini. Yuk, silakan. Yang kelompok 3 nah, di sini aja ya, biar enak nanti kerjanya. Kelompok 3 di sini. Oke? Silakan. Sudah ini? Sudah sesuai dengan kelompoknya? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Oke. Kalau sudah, Pak Guru akan bagikan LKPD dan modul dan LKPD-nya ya. Ini nanti dibaca modulnya sebelum Pak Guru jelaskan. Nanti LKPD-nya ini berkelompok ya. Kalian berdiskusi menjawab apa yang ada di lembar kerja peserta didik. Jadi diskusi ya. Jadi Pak Guru nanti sudah berikan
modul ajar untuk membantu mengerjakan, dan nanti akan Pak Guru jelaskan di depan. Nah, nanti Pak Guru akan berikan tes di akhir. Baik. Nah, kemarin sebelum pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru sudah bagikan juga yang digitalnya untuk media pembelajarannya ya. Ada media pembelajaran interaktif yang Pak Guru berikan. Nah, itu bisa dicoba di rumah. Nah, sekarang Pak Guru akan jelaskan di depan untuk lebih detailnya. Kemudian yang modulnya juga sudah Pak Guru share juga di digital. Nah, sekalian nanti boleh dibuka di handphone. Nah, ini tadi yang kopiannya ya, yang cetakannya. Bagi yang kemarin sudah Pak Guru suruh bawa handphone, boleh dibuka, boleh dipakai untuk belajar ya. Handphonenya boleh dipakai untuk belajar. Jadi handphonenya itu ya dimanfaatkan untuk belajar. Dibelikan oleh orang tua itu untuk belajar. Boleh untuk main game, boleh. Itu hiburan. Bukan berarti terus kalian ini dipakai main game terus, tapi dipakai belajar juga ya. Atau siapa di sini yang sering main game? Nggak ada. Pasti ada, cuman malu ya. Oke. Nah, boleh dibuka di ini, di HP kalian. Ya, yang ini ya. Oke. Nah, kita akan belajar tentang perangkat keras atau hardware, perangkat keras komputer atau hardware. Kalian juga boleh ikuti, kalian boleh simak di situ, diklik di sini. Nah, ini kalau kalian mau masuk ke menunya, kalian klik yang ini ya. Kan Pak Guru berikan ini, klik. Nah di sini ada menunya. Oke. Di situ ada menunya. Kemudian kalian ini petunjuk penggunaannya. Jadi kalian bisa pakai klik juga ini petunjuk penggunaannya. Ini di sini sudah Pak Guru berikan ya. Misalnya kalau pakai komputer atau kayak laptop, nah ini ada penjelasannya. Kalau pakai handphone juga sama, tinggal di touch aja ya. Kemudian ini kurikulumnya. Jadi kita akan belajar tentang mengidentifikasi berbagai komponen perangkat keras ya. Kemudian untuk indikatornya itu menyebutkan perangkat keras komputer, kemudian menjelaskan fungsi perangkat keras komputer. Nah, tadi tujuannya udah kita sebutkan tadi di awal. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Ya, masuk ke materi. Jadi, perangkat keras komputer itu terbagi menjadi 4 komponen penting ya. Atau 4 komponen yang itu ada fungsinya masing-masing ya. Yang pertama di sini ada perangkat input ya. Coba dibantu Pak Guru Mirza, yang keras suaranya Mirza, coba perangkat keras dibaca di atas, di depan, dibaca aja di depan sini. Perangkat input adalah perangkat yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah dari luar sistem ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Ya, jadi perangkat input ini adalah perangkat masukan. Jadi untuk kita misalnya mengerjakan suatu data, bagaimana data itu diolah kalau tidak diinput. Nah, di sini ada perangkat yang untuk menginput. Nah, kita pelajari apa itu perangkat inputnya. Baik, kita masuk ke, nah ini perangkat inputnya. Nah, di sini Pak Guru baru buat ada 4, tetapi di modulnya ajar yang kalian sudah Pak Guru bagikan itu detail ya, ada detail ya. Nah, di sini ada sorry. Di sini ada keyboard ya. Untuk input itu di sini ada keyboard. Nah, keyboard ini untuk menginputkan, misalnya kita ingin memasukkan data tentang nilai kelas 7 Celebes misalnya. Untuk pelajaran TIK misalnya si Mirza dapat berapa? Dapat 90. Nah, masukin angka 90 dari mana? Ya, dari keyboard ini. Ya, dari keyboard. Nah, keyboard ya. Keyboard merupakan salah satu papan yang terdiri dari tombol untuk mengetikkan kalimat dan simbol-simbol khusus lainnya pada komputer. Sudah tahu kan keyboard kayak gimana?
Ya, ini contohnya ya. Ini contohnya. Mau lihat videonya? Ya, kita lihat sekilas ya. Kalian juga bisa tonton itu di Berbicara mengenai input device pada komputer, Anda tentu mengenal perangkat yang bernama keyboard. Meskipun saat ini secara perlahan-lahan, fungsinya mulai tergantikan oleh keyboard virtual yang hadir pada perangkat berpanel sentuh. ya. Sekarang keyboard juga sudah berubah Secara bahasa, atau sudah kita mendefinisikan keyboard sebagai alat untuk memasukkan karakter. ya, keyboard itu sekarang nggak cuma dalam bentuk fisik yang diketik bunyi cetak itu tidak ya. Tetapi kalian dengan sekarang dengan sentuhan, dia itu dalam bentuk layar. Ya, layar yang cuma di touch itu disentuh saja. Itu juga berfungsi sebagai keyboard ya. Oke, ya, untuk detailnya bisa kalian tonton juga nanti. Angka maupun tanda baca melalui tombol-tombol elektronik yang terhubung dengan komputer. Bila melihat sejarahnya, keyboard pada komputer tidak serta-merta tercipta, akan tetapi melalui sebuah proses dan evolusi teknologi dari pendahulunya seperti punch card, paper tape, Ini sejarahnya ya. dan tentu saja mesin ketik. Nah, ini zaman dulu sekali nih pakai. Penemuan keyboard komputer modern dimulai sejak awal penemuan mesin ketik oleh Christopher Latham Solz. Nah, jadi ini penemunya Christopher Pada tahun Latham Solz. 1868, ia mematenkan penemuannya tersebut. Pada 1877, mesin ketik dipasarkan secara massal oleh The Remington Company untuk kali pertamanya. Ya, Pada ini masa itu, mesin ketik cukup populer di kalangan penggunanya. Namun, seiring perkembangannya yang menuntut fungsi lebih dari sebuah mesin mekanik, maka diciptakanlah teletype mesin yang merupakan kombinasi antara mesin ketik dengan telegraf pada tahun 1930-an. Selain teletype, ada pula key punches yang merupakan kombinasi antara mesin ketik dengan punch card system. Kedua device tersebut merupakan awal kemunculan keyboard komputer yang notabene mengadaptasi dan menyempurnakan teknologi sebelumnya. oke itu ya, itu untuk keyboard. Nah, ada lagi mouse ya. Nah, mouse ini siapa yang mau bantu Pak Guru ini? Coba Maria, yang keras Maria ini. Coba dibaca. Untuk memasukkan perintah kepada komputer, di mana cara kerja dari mouse ini adalah dengan cara menggeser-geser mouse di permukaan papan yang datar. Oke, ya seperti ini ya. Kalian bisa lihat, ini adalah mouse. Jadi mouse ini digerakkan, harus ada alas yang datar supaya kita bisa mengarahkan kemana pointer. Pointer itu ini, misalnya kalau di laptop itu ada panah bisa bergerak-gerak gini. Nah, ini adalah alas ini yang mengarahkan itu, pointer itu, ya. Nah, ini ada videonya, nanti kalian tonton aja di HP masing-masing ya, yang sudah Pak Guru kasih. Kemudian ada joystick, ya. Joystick ini paling familiar terutama anak-anak cowok ya. Siapa yang pernah main PS? Cowok pernah ya? Nggak pernah? Pernah, pasti pernah main PS. Nah, joystick itu stick PS itu. Nah, sebenarnya teknologinya itu yang utama itu malah bukan. Terus biasanya kalau orang awam taunya ini stick PS Pak, bukan. Itu memang stick yang memang disediakan oleh perangkat untuk menginput dulu ya. Cuman dengan perkembangan game supaya mempermudah orang main game dikembangkanlah itu joystick. Ya, seperti ini. Nah, joystick ini dikenal dengan tuas kontrol dengan alat input komputer yang berwujud tuas atau tongkat dan dapat digerakkan ke segala arah. Sedangkan pedal games ya dengan permainan Nintendo dengan Sega seiring perkembangan teknologi sangat pesat joystick dikembangkan ke dalam perangkat komputer. Karena ini ketika kita mau contoh kalau game-game sekarang kan kalau game-game online itu rata-rata pakainya PC ya karena berat kan. Nah, itu menyambungkan ke komputernya tuh ya ini pakai stick ini. Kalau kalian mau supaya lebih pergerakannya lebih lincah atau lebih cepat
gerakannya ya. Oke. Nah, itu semua adalah perangkat input. Nah, ada lagi dua komponen kedua yaitu proses. Jadi ketika sudah diinput itu data atau apapun itu yang diinput ya, terutama si data ya. Nah, itu diproses, data itu diproses. Nah, saya coba dibantu membaca si Jovinka coba. Hardware proses adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk mengolah atau memproses berbagai data dan informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Oke, cukup ya. Sebenarnya intinya adalah di proses ini adalah memproses hasil dari perangkat input ya, diproses data itu. Nah, karena diolah misalnya kalian tadi memasukkan tinggi badan, misalnya tinggi badan kelas 7 Celebes. Misalnya si Mirza tinggi badannya 140. Nah, dari tinggi badan itu nanti diolah lagi. Nanti akan muncul di komputer tinggi badannya Mirza 140. Nah, diolah lagi nanti datanya diproses lagi. Nanti nggak cuma tinggi badan, mungkin data siswa kelas 7 misalnya. Nah, itu di sini memprosesnya. Nah, perangkat proses ini apa aja? Nah, perangkat proses ini utamanya itu ada di CPU ya. CPU ini adalah Central Processing Unit. Nah, di sini ya, Central Processing Unit. Bisa dibuka juga di modul juga ada. Kemudian ada RAM ya. Nah, sebelum kita ke RAM, di central ini namanya motherboard ya. CPU ini motherboard. Di dalam motherboard ini ada chip. Chip ini otaknya. Di sini dia. Ada yang pernah lihat CPU komputer? CPU komputer sama juga di CPU di laptop. Ini Pak Guru akan tunjukkan ya. Nah, ini dia. Kayak gini. Ini nanti yang terpasang di ini nanti yang terpasang di motherboard. Nah, ini ada motherboard. Nah, ya, ini ada motherboard ya. Ini yang ada di dalam komputer. Yang di dalam komputer ini kalau tidak ada ini komputernya tidak bisa bekerja. Nah, ini yang membantu proses data tadi, memproses data dipasang di sini. Tentunya harus sesuai dengan kode yang ada di sini. Nggak bisa sembarangan, ya. Ada kode khusus yang supaya ini bisa connected. Connected itu berarti tersambung, ya. Baik. Kemudian RAM, Pak, RAM itu apa? Biasanya kalau siapa yang pernah beli laptop atau beli HP? Nah, kalian punya HP kan ini, beli HP kan? Nah, RAM-nya 1 GB, RAM-nya 2 GB atau RAM-nya 8 GB. Nah, ya toh? RAM 8 GB. Nah, RAM ini fungsinya adalah untuk membantu prosesor dalam mengerjakan data, ya. Kalau cuman misalnya ini yang bekerja sendiri, otomatis panas. Misalnya begini, pernah nggak kalian melihat atau kalian main handphone, kalian buka WA, habis itu tiba-tiba kalian buka COC atau mungkin buka Mobile Legend, habis itu buka WhatsApp, tadi sama ya, buka Instagram. Kalau cuman yang bekerja itu CPU-nya panas, nggak mampu, makanya dibantu oleh RAM. Makanya kalian pasti minta RAM-nya yang tinggi supaya apa? Supaya memperluas jalurnya di sini ya, di motherboard ini supaya bekerjanya lebih ringan. Nah, kemudian di ini ada PSU. PSU ini power supply. Jadi untuk fungsinya adalah power supply ini mengalirkan daya supaya CPU ini bekerja. Ya, menggunakan ini power supply, ya, power supply. Untuk VGA ini fungsinya mirip seperti RAM, cuman ini dia fokusnya ke data gambar. Misalnya kalau kalian ada lihat orang yang desain itu menggambar atau membuat video. Nah, disinilah fungsi utama untuk membantu fungsi utama dari VGA untuk membantu kinerja CPU, ya. Misalnya kalian, siapa yang pernah bikin video? Nah, nanti VGA ini yang membantu merender video itu supaya lebih cepat, ya. Ini.
Nah, kita lanjut ke berikutnya. Di komponen yang ketiga di sini ada output, ya. Output di sini coba guru bilang gini, kita supaya tidak sepi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Kurang keras. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke. Nah, ayo bantu Pak Guru membaca siapa ini yang belum? Natalia sudah? Natalia, coba dibantu Pak Guru ini. Perangkat output itu apa? Perangkat output adalah alat yang bertugas untuk menampilkan hasil pengolahan dan pemrosesan data dari komputer dalam berbagai informasi kepada penggunaan. Pada pengguna ya, benar. Jadi ini adalah perangkat output adalah perangkat yang bertugas untuk menampilkan hasil. Jadi setelah data tadi diinput, diproses, nah bagaimana kita untuk mengetahui hasil dari proses data itu ya? Dengan perangkat output. Nah, perangkat output itu apa aja? Nah, di sini perangkat output di sini yaitu ada monitor. Monitor ini mengeluarkan data hasil dari grafik atau gambar ya. Nah, ini adalah perangkat output gambar. Speaker ini apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu speaker ini? Speaker ini adalah perangkat output untuk mengeluarkan apa? Suara, betul si Rizky ya. Kemudian proyektor. Proyektor yang seperti kita pakai ini. Ini juga mengeluarkan gambar. Nah, yang keempat ada printer. Printer juga menyetak atau hasil dari dalam bentuk cetakan ya, kalau printer. Nah, silakan dibaca. Nah, tadi Pak Guru lihat sudah pada download. Kemudian kalau kalian mau menggunakan itu, kalian harus menggunakan pembaca aplikasi Word di handphone masing-masing. PowerPoint. Kalian download dulu PowerPoint View. Ya, atau download saja Microsoft Office begitu. Nanti kalian baru bisa membuka aplikasi PowerPoint-nya yang sudah Pak Guru berikan. Ya. Ya, kemudian ini videonya. Ini ada video penjelasan lengkap macam-macam jenis hardware ya. Kalian bisa tonton di sini. Berdasarkan fungsinya, hardware dibagi menjadi 4, yaitu input device, process device, Ya. output device, dan storage device. Ya, storage device. Input device. Apa aja ya? Ini sudah Pak Guru jelaskan tadi ya. Dan device bisa diartikan perangkat. Jadi, input device atau perangkat masukan adalah hardware atau perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi ke komputer. Data atau informasi tersebut dapat berbentuk gambar, teks, video, dan audio. Contohnya seperti keyboard, mic juga ya. Mic, mikrofon, webcam. Webcam ini ada di laptop itu ya. Atau kamera depan kalian itu termasuk seperti webcam. Di handphone kalian ada kamera depan kan? Yang untuk selfie? Ya. Mouse. Ini scanner. Tahu scanner? Ya, ini menyekan foto. Ya. Banyak lainnya. Proses device. Ini proses. Proses artinya pemrosesan dan device artinya perangkat. Proses device atau perangkat pemrosesan adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk mengolah atau memproses berbagai data dan informasi yang telah dimasukkan dalam komputer. Ya, di sini ada prosesor tadi ya. Ada prosesor yang memproses RAM, atau perintah, VGA, motherboard, power supply. Untuk memproses data yang disimpan secara sementara. Ini yang Pak Guru tunjukin kecil tadi ya. Yang berfungsi untuk memproses grafis. Ya, ada memproses motherboard atau papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik saling terhubung. Ya. Power supply untuk mengaliri arus listrik untuk komponen-komponen atau hardware pada komputer. Output device. Output yang berarti keluaran dan device artinya perangkat. Output device atau perangkat keluaran adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil dari pengolahan peralatan pemrosesan. Hasil dari output biasanya berbentuk gambar, teks, maupun suara.
Nah, kalau ini kebalikan dari input device yang memasukkan data, sedangkan kalau output device ini untuk Keluaran. mengeluarkan atau menampilkan data. Contohnya, ada monitor yang keluarannya adalah berupa signal elektronik. Ya. Dalam hal Ini untuk gambar, menghasilkan menampilkan gambar, monitor, menampilkan hasil cetakan. printer, yang Ini hasil untuk keluarannya suara. gambar atau teks pada media cetak. Dan ada speaker yang hasil keluarnya berupa suara. Nah, ini tadi ya, Pak Guru yang terakhir, storage device, penyimpanan. Storage device atau perangkat penyimpanan adalah perangkat keras yang dapat menyimpan informasi dan data baik perangkat di dalam komputer maupun di luar komputer. Contohnya untuk perangkat internal seperti hard disk. Oke, tadi kan Pak Guru belum jelaskan ini ya. Di sini aja Pak Guru jelaskan di storage device ini, yaitu perangkat untuk menyimpan hasil dari olahan data kalian tadi, supaya data itu bisa digunakan untuk berikutnya, atau mungkin akan dipakai mungkin bulan depannya lagi, atau 2 tahun atau 3 tahun lagi, atau untuk supaya bisa digunakan, itu harus disimpan. Nah, ini yang biasanya ada di laptop atau komputer, yaitu hard disk. Kemudian kalau SSD ini adalah teknologi terbarunya. Jadi SSD ini sudah tidak menggunakan piringan, dia menggunakan elektronik dalam penyimpanannya seperti flash disk ya. Nah, ini yang biasanya tertanam di perangkat seperti laptop atau PC ya. Dan sekarang ini juga teknologi ini sebenarnya ada juga sebenarnya di handphone ya. Sebenarnya SSD ini adalah teknologinya dia memodifikasi dari penyimpanannya handphone. Nah, sehingga dia dikembangkan akhirnya digunakan juga di perangkat laptop atau perangkat komputer PC. Nah, ini eksternal, ini adalah untuk menyimpan di luar dari perangkat komputer. Hard disk eksternal, flash disk atau CD-ROM. Gitu. Nah, di perangkat kalian bisa nanti latihan, di sini ada kuis ya. Bisa kalian coba di rumah ya. Klik start. Latihan aja, ini hanya untuk latihan ya. Ini profilnya Pak Guru. Oke. Cukup ya, itu aja ya. Ini media pembelajaran ini masih dikembangkan, masih banyak yang mungkin perlu ditambahkan. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang Pak Guru sudah bagikan kalian LKPD tadi. Silahkan dikerjakan. Boleh dibaca juga modulnya. Di situ ada jawabannya. Silahkan dikerjakan. Berdiskusi ya, berdiskusi dengan temannya. Boleh merapat, misalnya kamu duduk ke sana, boleh. Jordan, boleh ke situ Dan. Boleh ke situ bergabung. Jangan misah-misah, gabung. Boleh gabung ke situ. Ayo. Atau yang itu gabung ke sini boleh. Dibawa kursinya. Yuk diskusi ya. Ayo diskusi. Pak Guru akan menilai keaktifan kalian dalam berdiskusi ya. Pak Guru akan ada kesulitan? Tidak, Pak. Tidak ya. Ya. Yang lain boleh bantu membaca juga nanti, oh yang ini loh jawabannya, misalnya begitu boleh.
Ya, cari misalnya kamu Maria cari jawaban nomor 1 sama 2. Yang ini 3 dan 4. Yang ini itu kan ada 10 ya. Dibagi, tugasnya dibagi. Aja. Nanti kok cari jawaban nomor 1 dan 2. Ya, di 3 Ya. saya 3, saya 4, Maria 5. Waktunya 15 menit dari sekarang ya. 15 menit. Sulit nggak? Sulit enggak ya? Sudah ada semua di situ ya? Atau ada yang mau ditanyakan, Pak, ini apa sih sebenarnya nggak kelihatan? Apa? Ya, sama. Ya. Boleh pindah ke sini kalau kejauhan. Kalian ada yang kesulitan download ya? Kalau download nggak sulit, cuman ada yang kesulitannya gini, Pak, nggak bisa dibuka. Sebenarnya bukan nggak bisa dibuka, tapi kalian tidak punya alat pembacanya. Karena tadi Pak Guru cek itu bisa kok dibuka ya beberapa, karena dia punya pembaca Office-nya ya. Ada kesulitan? Nggak ada, Pak.
Nggak ada dosennya. Itulah saya dari tadi sudah 51. Ya, dibantu temannya menjawab ya. Ini sudah dibagi ya tugasnya ya? Sudah ya. Iya, kalau diskusi itu ini dibagi biar enak tugasnya ya. Misalnya ini temannya kamu nomor 1, nomor 2. Ini biar cepat selesai. Kalau kalian satu orang yang mengerjakan kan sama aja, untuk ini kan melatih kalian untuk bekerja sama. Nomor 2. Ini kenapa ikut-ikutin? Terdi, apa kau jawaban nomor kamu? Dan nomor 4. Apa jawaban? Sudah ya. Tunggu ya temannya ya. Kau kan orang pintar. Apa ini Ramjan? Boleh. Kenapa Ferdi? Bingung? Itu. Ya. Ya, sama itu. Masih ada waktu? Di grup aja. Maksudnya apa? Di adminnya? Oh, direngkamkan admin. Apa?
5 menit lagi. Ya, gimana? Ya, itu sama. Kesimpulannya nanti silakan di bagian kesimpulan kalian mulai diskusikan kira-kira kita tadi sudah belajar apa aja. Silahkan kalian tulis di bagian kesimpulannya itu. Nanti Pak Guru akan tanyakan apa yang sudah kalian pelajari atau kesimpulannya apa. Oh, anu tuh. Nah. Ya, Pak. Iya, Pak. Iya, kok bukan. Itu kok bukan? Itu kan. Khusus beda. Oh, ini dia. Ya, sama itu. CD. CD itu kepanjangan dari compact disc. Tahu ya. Apa itu apa ya? Habis itu flash CD. Nah, sedang kesimpulannya lagi. Ya, kesimpulannya. Didiskusikan kesimpulannya apa yang sudah dipelajari pada pagi hari ini. Oke, kelompok 1 belum ya? Kelompok ini kelompok berapa? Kelompok 2 sudah, kelompok 3. Oke, kelompok 3 juga sudah tadi pertama. Tunggu sebentar lagi ya, kelompok 1, dikit lagi. Kelompok 3 kesimpulannya sudah? Sudah juga. Kemudian ya, kalau kelompok 2 juga sudah? Oke. Nanti kalian maju semua ya. Tiap per kelompok maju semua. Presentasi. Silahkan kalian atur yang misalnya nomor 1, nomor 2 siapa yang baca? Sudah dibagi? Sudah? Misalnya kalau ini kan ada ini 4 orang, ya 4 orang semua kan? Nah, siapa yang baca nomor 1, nomor 2? Sudah dibagi dari tinggal 2 menit lagi, coba dibagi sekarang. Kasih nama enggak apa-apa, misalnya ini saya, si Jordan, nomor 1, nomor 2. Sudah ya? Gini, paling enak. Gini, Jordan nomor 1, 2. Maria berapa? 3, 4. Kan Pak pengenalan kelompok. Iya, pengenalan kelompok siapa? Ya, paling enggak pengenalan kelompok moderator. Moderator itu yang pertama. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Saya di kanan saya siapa, misalnya di kiri saya siapa gitu. Sudah semua? Oke. Siapa yang paling siap? Oke, karena tadi kelompok 3 itu duluan, boleh kelompok 3 silahkan maju duluan. Pak Guru nilai juga ya ininya. Siapa moderatornya? Moderator itu yang pertama dan mengenalkan teman-temannya. Natalia? Boleh. Silakan Natalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami, tetapi kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Natalia Mutmainah.
Reski. Mirza. Oke. Balikin Mirza. Soal yang pertama dibacakan oleh teman kita Reski. Oke. Rizky. Carilah di media pembelajaran interaktif atau internet tentang perangkat keras komputer, lalu rincikan fungsinya pada tabel nomor 1. 1. Keyboard. Fungsinya adalah untuk mengetik inputan. 2. Mouse. Fungsinya untuk menunjuk posisi pointer pada layar. 3. Like pen. Fungsinya untuk pengganti jari tangan. 4. Touchpad. Fungsinya sebagai penunjuk pointer, bisa terpasang permanen. 5. Scanner. Fungsinya untuk menampilkan atau mengcopy teks, gambar melalui monitor dan dapat disimpan berupa file. 2. Amatilah gambar perangkat keras komputer pada tabel 2, kemudian tuliskan namanya. 1. Scanner. 2. Prosesor. 3. Speaker. 4. CD-ROM. 5. Flash disk. Kesimpulan, perangkat keras komputer terdiri dari perangkat input, perangkat proses, perangkat output, dan menyimpan. Inilah hasil diskusi kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus buat kelompok 3. Oke, sebelum kelompok 3 kembali, ada yang mungkin mau disampaikan atau ditambahkan, mungkin Pak ini tambahan mungkin, atau tadi kurangnya di sini, atau seperti apa? Silahkan ditanggapi kelompok lain. Ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Ada? Ada yang menanggapi kelompok lain? Tidak ada? Benar. Sudah jelas ya yang disampaikan ya? Oke, baik. Silakan kembali ke tempat duduknya. Dilanjutkan ke kelompok 2 dulu ya, karena tadi kelompok 2 sudah selesai duluan. Ya, siap. Ini Pak Duman. Irisna. Ya, silakan di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kenalkan, nama kami Risna, Javinka, Vira, Ikhtiar. Perangkat keras komputer, keyboard. Keyboard adalah untuk alat untuk masukkan data yang berupa huruf, simbol, angka, dan lain-lain. Mouse merupakan perangkat input yang digunakan untuk menunjuk posisi pointer. Joystick ialah alat berapa tuas dan bisa bergerak ke segala arah. prosesor UMT Central Processor Unit ataupun sering disebut otak komputer. RAM Random Access Komputer merupakan perangkat keras komputer berbasis
Bertugas sebagai memori tempat penyimpanan dari sementara. Perangkat keras komputer, scanner, prosesor, speaker, CD-ROM, flash disk. Kesimpulan, perangkat keras komputer Kesimpulannya nanti aja. Sudah? Oke. Ada yang menanggapi? Tanggapi dong. Ayo, tanggapi. Oke, gimana Rizky? Presentasinya kurang bagus dan Kurang menarik, kurang keras ya. Jadi masih kayak takut-takut, jangan takut ya. Nggak ada yang salah ya. Nggak ada yang salah. Ini kan belajar. Salah, kalaupun salah itu wajar ya, nggak apa-apa. Oke, ada lagi mungkin? Nggak ada? Udah itu aja. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok kedua. Untuk presentasi berikutnya suaranya lebih ini lagi ya. Oke, dipegang aja Vira. Itu nggak apa-apa. Ayo yang terakhir, kelompok terakhir. Ini adalah kelompok paling heboh. Dipimpin oleh Jordan. Singko Ferdi. Tapi heboh semua ya, heboh jangan cuma ini ya. Apa Pak? Jangan cuma Jordan sama Ferdi, yang lain juga. Oke, yang terakhir. Ya baik. Baik, ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami. Nama anggota Jordan, Jea, Ferdi, terakhir. Maria. Oke, silakan. Untuk soal nomor 1, carilah di media pembelajaran interaktif atau internet tentang perangkat keras komputer. Lalu rincikan fungsinya pada tabel 1. Prosesor berfungsi untuk menerima input data dari peralatan input dan diproses menjadi sebuah informasi yang akan ditampilkan untuk pengguna komputer user. RAM. Fungsi dari RAM adalah untuk membantu kinerja komputer Anda agar bisa menyimpan data secara sementara. Selain itu, RAM berfungsi untuk mempercepat pemrosesan data pada komputer. Nomor 3, keyboard. Alat untuk memasukkan data yang berupa huruf, simbol, angka, dan lain-lain. Nomor 4, touchpad. Touchpad merupakan perangkat input yang bekerja layaknya mouse, yaitu sebagai penunjuk pointer dan kursor. Mouse perangkat input yang digunakan untuk menunjuk posisi pointer atau kursor pada layar. Ada tanggapan dari kelompok lain? Soal nomor 2. Oke, kurang serius, jangan bercanda, jangan ketawa-ketawa. Ini 2 ini. Oke, yang lain? Yang lain ada yang menanggapi? Oke, Sudah bagus, sudah juga sudah keras, dan sudah lengkap. Oke, sudah lengkap ya. Suaranya juga sudah jelas, sudah terdengar dari kelompok belakang juga. Mungkin boleh juga dipotong kelompok lain. Dan yang kelompok lain, tadi kekurangan yang disampaikan diperbaiki di pertemuan berikutnya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, tadi kan Pak Guru sudah berikan di form juga form kesimpulan. Nah, Pak Guru mau bertanya, apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran pada pagi hari ini? Siapa yang mau angkat tangan? Oke, Natalia. Bisa belajar lebih banyak tentang komputer, Oke, bisa. Apa lagi? bisa mengenal isi-isi komputer. Bisa mengenal lebih tepatnya mengenal perangkat keras komputer ya. Oke. Ada lagi? Oke, Jordan, apa? Bisa mengenal perangkat input
bisa mengenal perangkat input komputer, proses, output, dan Oke, dilengkapi tadi. Punyanya Natalia dilengkapi sama Jordan. Ada lagi yang lain? Sudah itu aja? Nah, kemudian kita refleksi kegiatan pada pagi ini. Sebutkan apa saja sih yang kamu ingat deh, yang kamu ingat kita tadi belajar apa? Boleh disebutkan apa gitu? Ya, sini. Siapa si Andirisna apa? Oke. Ya, benar ya. Jadi fungsi dari perangkat keras keyboard untuk mengetik. Jadi lebih ke fungsi-fungsi perangkat keras itu apa aja ya? Oke, lanjut. Kok lanjut ini? Berikutnya tadi, siapa tahu ini ada yang lain. Sorry. Iya, Jovinka. Menyebutkan nama-nama perangkat keras. Ya, menyebutkan perangkat-perangkat keras. Kemudian si Jia mau jawab. Menyebutkan fungsi perangkat keras. Oke. Benar ya. Jadi kalian sudah bisa menyimpulkan dan merefleksi kegiatan belajar pada pagi hari ini. Nah, yang terakhir untuk mengetahui pemahaman kalian sudah sampai mana, Pak Guru akan berikan tes formatif buat kalian. Dijawab waktunya 5 menit. Ya, ya dah, Jordan bantu bagi Pak Guru. Silahkan dijawab masing-masing ya, masing-masing. Pak Guru mau tahu. Kalian paham nggak? Sisa ya. Kalian sudah paham nggak pelajaran pada pagi hari ini? Ya, makanya Pak Guru mau lihat. Silahkan dikerjakan masing-masing. Iya, kelas 7 CLWS. Jawab saja berdasarkan apa yang sudah kamu ketahui. Ada yang sudah selesai? Oke. Nanti dikumpulkan nanti ketua kelasnya mengambil ya. Bisa dikumpulkan di ketua kelasnya. Oke. Belum. Yang sudah saja. Oke. Kalau sudah, silahkan dikumpulkan. Sudah? Oke. Baik. Nah, untuk berikutnya, untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari bagaimana mengaitkan perangkat keras dengan sistem operasi dan program aplikasi di pertemuan berikutnya. Oke, untuk mengakhiri
kegiatan kita pada pagi hari ini. Mungkin dipimpin lagi ya sama ketua kelasnya. Silakan dipimpin ketua kelasnya sama Jordan. Silakan dipimpin dulu. Are you ready? Yes, I am ready. Before we go home, let's pray together. Pray, start. Finish. Greet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning, sir. Oke, good morning. Terima kasih pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Dan semoga menjadi bekal kalian untuk di masa depan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.